Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi perpajakan 2 tentang PPh pasal 24 dan 25. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wibna Ziba Putri dengan NIM C1C020112 dari R010 Akuntansi. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama PPh pasal 24 atas kredit pajak luar negeri, dan yang kedua PPh pasal 25 atas orang pribadi dan badan. Yang pertama, PPh pasal 24 atas kredit pajak luar negeri. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Adapun mekanisme penghitungan PPh pasal 24, yaitu PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar, didapat dari penghasilan dalam negeri ditambah dengan penghasilan luar negeri. Untuk total PPh terutangnya 25% dikali dengan 35 miliar sama dengan 8 miliar 750 juta. Untuk PPh maksimum yang dapat dikreditkan, yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total PPh terutang, yaitu 10 miliar dibagi 35 miliar dikali 8 miliar 750 juta, maka didapat hasil sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta. Untuk nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Selanjutnya ada koreksi PPh 24. Adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih besar dalam SPT tahunan dan menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Dan adanya koreksi ini mengakibatkan PPh terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil. Akibatnya PPh kelebihan bayar, kelebihan ini bisa dikembalikan setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak yang lain. Persyaratan administrasi pengkreditan pajak luar negeri. Seperti yang dikatakan pada poin sebelumnya, wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya di luar negeri kemudian ingin mengkreditkannya di Indonesia, terlebih dahulu harus menyampaikan permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Permohonan kemudian dilaporkan bersamaan pada saat pelaporan SPT tahunan dengan melampirkan sejumlah dokumen, yakni laporan keuangan dari luar negeri, fotokopi SPT atau tax return yang dilaporkan di luar negeri, dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen. Proses pengkreditan pajak penghasilan yang telah dipotong atas dividen yang diterima dari BULN non-bursa terkendali langsung pada tahun pajak dibayarkan atau dipotong pajak penghasilan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 PMK 03 Tahun 2017 tentang penetapan saat diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya oleh wajib pajak dalam negeri atas penyetaraan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di Bursa Efek. Yang kedua ada PPh pasal 25 atas orang pribadi dan badan. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Adapun perhitungan PPh pasal 25, yang pertama pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP, dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP, dan pasal 23, 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, pungutannya itu 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Tarif PPh pasal 25, yang pertama wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha.
PPh 25 bagi OPPT yaitu sebesar 0,75% dikali dengan omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP-OPSPT, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikali dengan tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 12 bulan. Batas waktu pembayaran, misalnya untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 PMK 03 tahun 2007 yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 PMK 03 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Adapun sanksi keterlambatan bagi pembayaran, apabila wajib pajak terlambat membayar pajak, maka wajib pajak akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya untuk bulan Februari 2014, wajib pajak terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret, sesuai dengan pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP, wajib pajak dikenai bunga sebesar 2%. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.